kita tampilkan kelompok Semana Sumo Sumberagung Moyudan. Desa tercinta, sejahtera lagi penting lestari, kita berkarya dengan mandiri. Sehat rakyatnya, elok di alamnya, masyarakat makmur merata, bersih berbudaya, aman adil dan damai, dinamis agamis warganya. Tingkatkan pembangunan dengan dasar Pancasila, bangkitkan semangat bekerja untuk mencapai Sleman sejahtera. Ya Bapak Ibu dan adik-adik muda yang hadir di tempat ini, selamat datang dan selamat bertemu di dalam simulasi keluarga ramah anak pada saat ini. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Sebelum kita masuk pada kegiatan kita, simulasi keluarga ramah anak, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon Tuhan untuk senantiasa memberikan rahmat-Nya bagi kita, supaya acara siang kita hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan bermanfaat bagi kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa alat yang akan kita gunakan pada simulasi saat ini. Yaitu yang pertama ada beberan, yaitu tempat untuk kita melakukan simulasi. Yang kedua ada kartu materi, kartu pesan, dan juga kartu sanksi. Dan yang lainnya ada nomor undian. Ini sesuai dengan kartu materi kita. Dan juga ada koin yang digunakan sebagai alat untuk main para pemain saat ini. Dan pada siang hari ini saya juga akan memperkenalkan bagian-bagian yang ikut ambil bagian pada simulasi saat ini. Saya Ibu Tias sebagai fasilitator, kemudian saya Ibu Mimit sebagai pemain 1. Saya Ibu Sulis sebagai pemain 2. Saya Ibu Sumarse sebagai pemain 3. Saya Dayu sebagai pemain 4. Saya Ibu Sutati sebagai penulis. Saya Sudarwanto sebagai narasumber. Dan tidak kalah hebatnya di simulasi kita pada saat ini, yaitu para supporter kita, penonton kita yang penuh semangat yang ada di tempat ini. Ya, kita akan memperkenalkan dulu topik kita, yaitu Kabupaten Layak Anak dengan subtopik pengembangan keluarga ramah anak Semanak supaya ngeman lan ramah ing anak. Dan kita juga akan memperkenalkan bagian-bagian dari permainan kita pada saat ini, di mana nanti setelah para pemain main akan ada nomor yang diambil oleh pemain, dan nomor yang didapatkan akan kita sebutkan menurut urutannya. Umpamanya pemain ada yang mendapat nomor angka 8. Jadi kemudian kita akan menghitungnya bersama-sama dimulai dari angka 5. Kita coba 5, 6, 7, 8. Dan kemudian ini nanti dibuka, dibaca oleh pemain
Dan kalaupun dapat materi, pemain harus menjawab dan kemudian memberikan tanggapannya. Dan pemain yang lain pun diperkenankan untuk memberikan tanggapan. Dan setelah semuanya, baru kemudian nanti akan diserahkan kepada narasumber. Ya, itu sekelumit aturan permainan kita. Dan yang hadir di sini, kita juga akan memperkenalkan bagaimana yel-yel dari kelompok Semana Sumo. Tetapi terlebih dahulu kita akan bersama menyanyikan Mas Kabi. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Ya, sebelum kita main pada simulasi ini, kita akan memperkenalkan yel-yel dari kelompok Semana Sumo. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Buka gigi. Buka mulut. Tertawa. Siapa kita? Semana Sumo, sumber agung moyudan. Baik, sehat, semangat, mantap. Yes, yes, yes. Ya, dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan peserta semuanya, kita akan bersama memulai permainan simulasi kita pada hari ini yang saat tadi sudah saya sampaikan bagaimana aturan-aturannya. Jika kita mendapatkan materi, nanti pemain akan membuka nomor di mana materi itu ada, berisi pertanyaan atau bahan-bahan yang bisa didiskusikan dan harus dijawab oleh pemain. Dan materi ini bisa ditanggapi pemain yang lain dan juga penonton, dan nanti akhirnya akan disimpulkan oleh narasumber. Kemudian untuk sanksi, ini yang mendapatkan pemain yang mendapatkan sanksi ini, dia harus melakukan apa yang ada sebagai sanksi yang tertulis di kartu ini. Dan jika ada pemain yang mendapatkan pesan, dia harus membacakan secara keras, lantang, supaya yang hadir di sini semuanya bisa mendengarkan pesan apakah yang ada di dalam simulasi hari ini. Demikian para peserta dan penonton, kita akan mulai pada permainan simulasi kita hari ini. Dimulai dari pemain pertama. Dipersilahkan.
Saya pemain 1 mendapatkan materi nomor 7. Nomor 7. Koin. Berhitung. Mari kita hitung bersama-sama dimulai dari nomor 5. 5, 6, 7. Saya akan membacakan materi nomor 7. Pengasuhan negatif dapat disebabkan oleh pemahaman yang salah kepada keluarga tentang pengasuhan anak. Oke, sudah cukup? Pemain 1. Ya, ada tanggapan dari pemain 2. Ya. Saya mau menambahkan dari pemain 2, pengasuhan negatif bisa dapat disebabkan karena ketidakstabilan mental orang tua. Sudah dari saya. Ada tanggapan lainnya dari pemain 3 dan 4? Saya pemain 3 mau menanggapi tentang pengasuhan negatif dapat disebabkan oleh kurangnya dukungan sosial. Oke, terima kasih. Pemain 4, adakah tambahan? Saya pemain 4 mau menambahkan tentang pengasuhan negatif dapat disebabkan oleh kurangnya ekonomi keluarga. Kurangnya ekonomi. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk para pemain ini. Adakah tanggapan dari penonton? Oh ya, silakan. Nonton berdiri. Saya dari penonton mau menambahi pengasuhan negatif terhadap anak bisa dari orang tua yang kurang memahami pengasuhannya. Contohnya terlalu memanjakan anak dari usia dini sampai dewasa. Terima kasih. Terima kasih. Dan ada tanggapan lagi dari penonton? Dipersilahkan. Saya dari penonton ingin menambahkan sedikit kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua. Iya, terima kasih sudah berikan aplaus. Ini tadi materi nomor 7 yang telah diberikan tanggapan baik dari pemain ataupun juga penonton. Untuk yang kesimpulan kita akan serahkan kepada narasumber. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Fasilitator memberikan kesempatan pada saya untuk menyimpulkan apa yang sudah kita bahas terkait dengan materi yang pertama. Namun sebelumnya kami memberikan apresiasi yang luar biasa pada pemain dan penonton yang luar biasa. Ini semangatnya cukup banyak, ini dari nenek-nenek sampai tanggapan dari penonton juga luar biasa, bagaimana pengasuhan negatif itu bisa terjadi dalam satu keluarga. Ini memang penyebabnya cukup banyak. Apa yang sudah disampaikan oleh pemain 1, 2, 3, 4 dan penonton itu semuanya tidak ada yang salah. Betul semua. Contoh pemain 1 menyampaikan bahwa pengasuhan negatif itu disebabkan oleh pemahaman yang kurang paham betul terkait dengan pengasuhan anak itu. Kurang pahamnya ya. Kemudian juga pemain 2 juga menyampaikan terkait dengan pengasuhan yang negatif itu bisa disebabkan oleh ibu tadi pemain 2 ya, menyampaikan bahwa perlu ada mental yang baik orang tua di dalam mengasuh anak-anak. Jangan sampai orang tua itu malah memberikan teladan yang kurang baik. Pemain 3 juga menyampaikan terkait dengan dukungan sosial, kemudian juga kurangnya ekonomi. Itu berarti bisa diartikan kemiskinan ya. Ya, kurangnya ekonomi. Dari penonton juga luar biasa ini pemahaman yang salah orang tua ya. Jadi memanjakan anak, nggak boleh orang tua itu memanjakan anak. Anak harus diperlakukan sama ya satu dengan yang lain. Termasuk
dari penonton yang lain, wah ini luar biasa, karena makmur ya penontonnya ini ya kurangnya komunikasi antara anak dengan orang tua. Apa yang sudah disebutkan tadi benar, tepat ya, bahwa pengasuhan negatif itu bisa disebabkan oleh satu, kemiskinan, dua, mentalnya yang kurang bagus dari orang tua, tiga, dukungan sosial yang perlu ditingkatkan, kemudian yang berikutnya adalah pemahaman yang salah yang dimiliki oleh orang tua, sehingga terjadilah pengasuhan negatif di dalam satu keluarga. Harapan kita semuanya juga melakukan pembinaan terhadap anak-anak kita dengan pemahaman yang benar. Oke, terima kasih. Ya, kita juga aplaus atas materi kita yang sudah kita mainkan pada saat ini, yaitu materi nomor 7. Kita lanjutkan pada pemain nomor 2, dipersilahkan. Saya pemain 2 mendapatkan nomor 4. Nomor 4. Nah, baik, mari kita mulai hitung dari nomor 1. 1, 2, 3, 4. Saya pemain 2 ini mendapatkan pesan. Perda nomor 18 tahun 2013 yang menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman yang memiliki fokus dan perhatian terhadap penyelenggaraan dan perlindungan anak. Terima kasih. Ya, di tengah-tengah simulasi kita pada hari ini, untuk lebih memberikan semangat pada kita, mari kita bangkit berdiri. Bersama kita menyanyikan lagu dari kelompok Semana Sumo dari versi Anak Gembala. Semana Sumo rajin dan cerdas, selalu riang serta gembira. Semana Sumo sehat dan sehat, tak pernah lelah ataupun susah. La 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 la, la 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 la. Semana Sumo rajin dan cerdas, selalu riang serta gembira. Semana Sumo kuat dan sehat, tak pernah lelah ataupun susah. La 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 la, la 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 la. Siapa kita? Semana Sumo, sumber agung moyudan, baik, sehat, semangat, mantap. Yes, yes, yes. Kita akan lanjutkan permainan kita. Dipersilakan untuk pemain 3. Saya pemain 3 mendapat materi nomor 14. Nomor 14, mari kita hitung dimulai dari nomor 11. 10, 11, 12, 13, 14. Sebutkan apa saja kewajiban seorang anak. Ya, bagaimana jawaban? Kewajiban seorang anak ialah menghormati kedua orang tuanya. Contohnya, mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan kepada anak. Terima kasih
pemain nomor 3, kita berikan aplaus dulu. Ya, adakah tanggapan dari pemain lainnya? Ya, pemain nomor 2. Saya pemain nomor 2 akan menambahkan beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Iya, Kewajiban dari terima anak. kasih pemain 2. Ada lagi pemain lainnya? Saya pemain 1 mau menambahkan mencintai tanah air dengan cara ikuti upacara ataupun yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih pemain 1. Dan adakah pemain yang lain? Pemain 4 ada tanggapan? Saya pemain 4 mau menanggapi sedikit tentang kewajiban seorang anak adalah membantu kedua orang tua, entah pekerjaan rumah atau sekedar belajar, karena sebagai seorang anak kewajiban utamanya adalah belajar. Terima kasih. Setelah dari para pemain ini memberikan tanggapan, adakah para penonton yang akan menanggapinya? Ya, dipersilahkan. Di samping ada kewajiban seorang anak kepada orang tua, di situ juga ada hak-hak dari anak tersebut. Terima kasih. Oke, hak-hak dari anak. Kita berikan aplaus dulu. Ya, ada yang lain dari penonton? Sudah cukup? Oh ya, kalau sudah cukup, baik dari pemain atau penonton, kita akan mendapatkan kesimpulan materi ini dari narasumber. Saya persilahkan. Terima kasih. Saya memberikan apresiasi kepada pemain, penonton semuanya. Wah, yang luar biasa hari ini. Kita berikan aplaus. Baik, terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh pemain 3, ya. Kewajiban apa yang dilakukan oleh anak-anak kepada orang tua, ya, dalam keluarga. Kewajiban anak di dalam keluarga. Memang tadi penonton juga menyampaikan anak itu ya di samping punya kewajiban juga punya hak. Cuma kita lebih fokus kepada apa kewajiban yang dilakukan oleh anak di dalam keluarga. Tapi luar biasa ini penontonnya, ya, visinya ke depan, ya. Oh ya, tidak hanya kewajiban tapi juga hak juga, ya. Betul, ya. Saya kira tidak ada masalah, ya. Baik, terkait dengan kewajiban anak, ya, di dalam keluarga, tadi pemain 3 juga sudah menyampaikan, ya, menghormati orang tua. Sebenarnya tidak hanya orang tua juga, ya. Kalau di sekolah menghormati siapa? Guru. Kalau tidak punya orang tua menghormati siapa? Wali. Kan itu harus dilakukan juga, ya, anak. Kemudian yang pemain 2, ya, menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Betul itu, ya. Jadi kalau agamanya Muslim ya harus, agamanya Islam ya harus beribadah sesuai ajarannya. Kristen begitu juga, dan yang lain. Sehingga kalau itu dilakukan, maka akan toleransi, sikap saling menghormati itu akan terwujud. Kemudian pemain 1, ya, juga sudah menyampaikan. Pemain 4 juga oke. Penonton juga sudah menyampaikan secara umum, ya. Kita bisa menyimpulkan bahwa kewajiban anak di dalam satu keluarga itu memang yang paling utama adalah hormatilah orang tua. Menghormati orang tua, wali, guru juga bisa, ya. Kemudian yang kedua, selain menghormati, anak juga harus punya kewajiban menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinannya masing-masing. Jelas itu, ya. Itu kewajiban anak di dalam keluarga. Tadi ada yang menambahkan, ya membantu orang tua, ya betul juga, ya. Membantu orang tua. Tugas anak itu yang paling utama kalau masih sekolah adalah belajar. Bisa juga kita kembangkan ke sana. Tidak terpancang pada, oh ini loh harus seperti ini. Tapi kita bisa mengembangkan kewajiban yang harus dilakukan anak di dalam satu keluarga. Termasuk yang lain, ya, cukup banyak, ya. Tapi dari pemain penonton tadi sudah cukup lengkap jawabannya. Dan ya mari kita, keluarga kita masing-masing,
berharap bahwa anak-anak kita juga senantiasa menjalankan kewajiban sesuai dengan yang ada di dalam satu keluarga itu, sehingga akan terjalin komunikasi yang harmonis. Terima kasih. Ya. Baik, kita berikan aplaus atas narasumber yang telah memberikan kesimpulan pada materi kita nomor 14 saat ini. Kita lanjutkan pada pemain nomor 4, dipersilahkan. Saya mendapatkan nomor 6. Nomor 6. Baik, mari kita hitung dimulai dari nomor 5. 5, 6. Saya mendapatkan sanksi yaitu menyanyikan salah satu lagu dolanan atau lagu daerah. Ya, pemain nomor 4 ini mendapatkan sanksi untuk menyanyikan salah satu lagu daerah. Dolanan, lagu daerah. Nah, dipersilahkan mau menyanyi sendiri. Untuk itu saya meminta bantuan kepada teman-teman semua untuk menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul bersama-sama. Ya, kita diminta untuk bersama-sama menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Dengan gerakan ya teman-teman. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul nglimpang sekane dadi sak latar, wakul nglimpang sekane dadi sak latar. Gundul-gundul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul nglimpang sekane dadi sak latar, wakul nglimpang sekane dadi sak latar. Terima kasih. Demikian para hadirin simulasi kita pada saat ini, dan setelah kita mendengar berbagai paparan materi ataupun juga pesan dan juga sanksi yang telah kita lakukan bersama pada permainan atau simulasi kita hari ini, kita sudah satu putaran dalam permainan ini, maka kita akan memberikan waktu kepada penulis untuk memberikan rangkumannya. Saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan membacakan hasil simulasi ramah anak dengan topik Kabupaten Layak Anak, subtopik pengembangan keluarga ramah anak Semana, supaya ngeman lan ramah ing anak. Kelompok ramah anak Sumo, Sumberagung, Mayudan, yang bertempat di tempat Bapak Dukuh Sumberan Sumberagung pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 jam 10 waktu Indonesia Barat, dengan fasilitator Ibu Tias, dengan narasumber Bapak Sudarwanto, penulis Ibu Sutati, pemain 1 Ibu Mimit, pemain 2 Ibu Sulis, pemain 3 Ibu Sumarsih, pemain 4 Ibu Dayu. Hasil simulasi debat ramah anak pada putaran pertama, pemain 1 mendapatkan materi pengasuhan negatif dapat disebabkan oleh pemain 1 menjawab pengasuhan yang kurang memahami dari orang tua. Pemain 2 menambahkan ketidakstabilan mental orang tua. Pemain 3 menambahkan kurangnya dukungan sosial. Pemain 4 menambahkan kurangnya ekonomi keluarga. Dari penonton menambahkan kurangnya komunikasi dengan orang tua dan anak, dan salah dalam pendidikan anak. Kesimpulan dari pengasuhan anak negatif dapat disebabkan karena 1. Kurangnya pemahaman dalam pengasuhan dari orang tua. 2. Ketidakstabilan mental orang tua. 3. Kurangnya dukungan sosial.
Keempat, kurangnya ekonomi keluarga. Kelima, salah dalam pendidikan anak. Selanjutnya, kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua. Permainan kedua, pemain 2 mendapatkan pesan. Perda nomor 18 tahun 2013 menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman yang memiliki fokus dan perhatian terhadap penyelenggaraan dan perlindungan anak. Pemain 3 mendapatkan materi sebutkan kewajiban anak. Pemain 3 menjawab menghormati orang tua. Pemain 2 menjawab beribadah sesuai agama. Pemain 1 menjawab mencintai tanah air. Pemain 4 membantu orang tua dan belajar. Penonton menambahkan mendapatkan hak dari anak. Kesimpulan, kewajiban anak dalam keluarga adalah menghormati orang tua, guru, wali, menjalankan ibadah sesuai agamanya, mencintai tanah air, membantu orang tua belajar. Pemain 4 mendapatkan sanksi menyanyikan salah satu lagu daerah atau dolanan. Di sini menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul bersama-sama. Demikianlah rangkuman debat hari ini, Minggu tanggal 19 Oktober 2025 dengan fasilitator Ibu Tias, penulis Ibu Sutati. Terima kasih. Ya, demikian rangkuman dari penulis yang disampaikan pada simulasi keluarga ramah anak dari kelompok Semana Sumbu. Sebelum kita mengakhiri pada pertemuan simulasi kita pada hari ini, kita akan bersama menyanyikan Kasih Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Simulasi kita pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian para hadirin simulasi keluarga ramah anak hari ini. Saya fasilitator yaitu Ibu Tias mengucapkan terima kasih untuk semua peserta, penonton dan semua pihak yang telah mendukung berlangsungnya simulasi ini. Kita bertemu pada kesempatan kegiatan lain dan semoga Kabupaten Sleman benar-benar bisa menjadi kabupaten yang layak ramah anak. Tetap sehat, tingkatkan toleransi dan jangan lupa bahagia. Siapa kita? Semana Sumbu, sumber aku.